Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik semua. Nah, gimana nih kabarnya pagi ini? Tetap semangat untuk belajar? Oke, jadi harus tetap semangat ya untuk belajar. Ingat, kalian ini adalah calon-calon orang sukses, calon-calon penunggu atau calon-calon penghuni perguruan tinggi favorit se-Indonesia. Nah, kakak mau menyapa nih buat adik-adik yang sudah standby di pagi hari ini untuk excited belajar materi pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, kakak mau cek sudah dari sekolah mana yang sudah hadir? Oke, jadi sudah ada dari SMA 11 Goa. Oke, gimana kabarnya semua yang ada di Goa? Oke, semangat belajar ya pagi ini. Oke, terus ada SMA 8 Wajo. Oke, halo adik-adik. Oke, ada SMA 10 Lutin, ada SMA 18 Bulukumba, ada SMA 12 Bone, dan ada SMA 7 Baru. Jadi ini adalah beberapa sekolah yang sudah hadir untuk belajar pada pembelajaran kita hari ini. Dan tak lupa juga kami menyapa kepada Bapak Ibu yang tengah mendampingi putra-putri terbaik kita yang ada di sekolah hari ini. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Tentu saja dalam program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Oke, bersama dengan Kak Andrean Jinsreil, jadi selama 45 menit ke depan, kita akan belajar atau membahas soal-soal mengenai materi bahasa Indonesia UTBK. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah belajar satu komponen tentang materi bahasa Indonesia UTBK, yaitu mengenai pengetahuan dan pemahaman bacaan dan menulis atau yang biasa disebut PBM. Dan kali ini kita akan belajar materi UTBK Bahasa Indonesia khususnya untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum atau yang biasanya kita singkat dengan istilah PPU. Nah, jadi adik-adik kalau mengingat aturan yang ada, kalau misalnya di ujian SNBT nanti, kalau untuk PPU itu ada 12 soal dan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Berarti logikanya untuk satu soal itu tidak cukup sampai 1 menit adik-adik kerjakan. Makanya sudah dari sekarang, apalagi sudah H-75 ya UTBK mulai dari hari ini. Oleh karena itu adik-adik harus terus berlatih mengerjakan soal mengenai materi bahasa Indonesia UTBK. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, jadi adik-adik silakan diperhatikan di slide-nya. Kalau adik-adik perhatikan, di situ pertanyaannya dikatakan kalimat yang mengandung makna lain. Oke, jadi kalimat yang mengandung makna lain. Jadi dalam hal ini, kata kunci yang kita harus cari adalah mengenai makna lain dalam sebuah kalimat. Jadi sekedar informasi buat adik-adik, kalau misalnya di dalam sebuah kalimat, dia itu mempunyai 2 makna. Nah, itu apa-apa saja, Kak? Oke, jadi kakak jelaskan kalau misalnya di dalam sebuah kalimat, dia itu mempunyai 2 makna. Nah, jadi ada istilahnya. Istilahnya itu apakah? Jadi yang pertama ada yang namanya denotasi, oke. Dan ada juga yang namanya makna konotasi, oke. Nah, menurut adik-adik, apa sih perbedaan antara denotasi dan konotasi itu? Nah, sekarang kita belajar untuk materi ini. Nah, kalau misalnya untuk yang pertama, untuk materi denotasi, denotasi itu bisa dikatakan sebagai makna yang sebenarnya. Oke, jadi denotasi itu adalah makna yang sebenarnya. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya
apa yang dikatakan di kalimat itu yaitu artinya. Jadi tidak ada makna lainnya. Misalnya, saya membaca buku. Ya di kalimat itu artinya kalau si tokoh saya itu lagi membaca buku. Jadi denotasi itu apa yang dikatakan di kalimatnya, ya itulah artinya. Tetapi berbeda dengan makna konotasi. Nah, sekarang kita mau cek kalau misalnya konotasi itu seperti apa. Dan kalau konotasi itu berbanding terbalik dengan denotasi. Karena sejatinya kalau misalnya untuk konotasi, dia itu bukan makna sebenarnya atau dia itu makna kiasan. Kiasan itu maksudnya kayak gimana, Kak? Jadi kiasan itu kalau adik-adik familiar, biasanya kalimat itu dia menggunakan majas. Biasanya kan kalau majas kan ada majas perumpamaan dan seterusnya. Nah, untuk konotasi karena dia bukan makna sebenarnya, berarti otomatis dia itu berpotensi mengandung makna lain seperti yang akan kita cari di soal nomor pertama ini. Nah, jadi contoh untuk konotasi, mungkin adik-adik ada yang kurang familiar, jadi kakak berikan contoh kalimatnya. Misalnya kalimatnya dikatakan tikus berdasi itu sudah banyak ditangkap KPK. Jadi kakak ulangi, tikus berdasi itu sudah banyak ditangkap KPK. Nah, di kalimat itu kira-kira dia maknanya denotasi atau konotasi? Oke, jadi dia harusnya konotasi karena kita tidak bisa langsung artikan lurus-lurus kalau memang ada tikus yang berdasi yang dia itu ditangkap oleh KPK. Nah, itu kan tidak mungkin ya. Jadi otomatis untuk di kalimat itu dia menggunakan makna konotasi. Nah, jadi gimana makna sebenarnya, Kak? Gimana makna lainnya? Jadi, kalau misalnya adik-adik perhatikan di situ tikus berdasi ditangkap oleh KPK, tikus berdasi yang dimaksud adalah para koruptor. Nah, jadi makna lain atau makna sebenarnya itu adalah para koruptor yang banyak ditangkap oleh KPK. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Oke, langsung saja kita kerjakan soal nomor 1. Jadi di sini yang dimintakan makna lain. Berarti sudah jelas kita mau cari yang mengandung konotasi atau kalimat kiasan. Nah, sekarang kita perhatikan di opsi alfa. Di opsi alfa, di situ dijelaskan adik bermain di lapangan. Nah, adik-adik ada yang tahu kira-kira ini makna denotasi atau konotasi? Nah, iya. Jadi sudah benar ya, dia include-nya atau dia masuknya ke makna denotasi karena apa yang dikatakan yaitu artinya kalau si adik ini sedang bermain di lapangan. Yang B gimana? Oke, jadi sama juga ya. Yang B, ayah bekerja di kantor. Nah, dia ini bukan makna konotasi, tapi dia makna denotasi. Karena apa yang dikatakan yaitu arti sebenarnya. Jadi otomatis dia itu tidak mengandung makna yang lain. Oke, selanjutnya yang Charlie. Harga beras saat ini terlalu mencekik leher. Harga beras saat ini terlalu mencekik leher. Nah, menurut adik-adik, ada yang tahu nggak? Kira-kira di opsi Charlie ini dia jatuhnya masuk ke denotasi atau konotasi? Oke, good job. Jadi, dia masuknya di makna konotasi. Kenapa dia konotasi? Karena kan kalau kita pikir harga beras itu kan tidak bisa mencekik lehernya manusia ya. Nah, berarti dalam hal ini dia itu adalah kiasan yang otomatis dia punya makna sebenarnya. Jadi untuk kiasannya itu dikata mencekik leher. Jadi ada yang tahu enggak kira-kira makna lain atau makna sebenarnya di opsi cari ini seperti apa? Oke, nah jadi makna sebenarnya itu adalah kalau harga beras saat ini itu terlalu mahal, jadi dia pakai kiasan. Nah, jadi adik-adik ingat saja kalau misalnya model soalnya dia berbicara tentang makna lain, otomatis kalian cari saja kalimat yang kiasan, makna konotasi atau yang menggunakan majas atau gaya bahasa. Oke, sampai sini paham adik-adik untuk soal nomor 1? Oke, nah jadi kakak rasa kalian sudah tahu ya cara kerjanya.